Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Coba seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah, terus Anas, yang terakhir Al-Ikhlas. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya ya, Ibrahim. Dilanjutkan dengan berdoa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Boleh Ibrahim? Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya cek presensi dulu ya. Kehadiran kalian siapa saja yang tidak hadir. Sebentar. Adam Pahyar ada hadir. Airin ada hadir ya. Afifudin. Afifudin kenapa bajunya tidak memakai pramuka? Kenapa? Robek. Baik, berarti minggu depan bisa ya diperbaiki ya. 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 Selanjutnya Ahmad Nafi hadir. Ahmad Maulana Aini hadir. Ya. Eva
Jamila tidak masuk ya. Kenapa? Sakit? Oh, izin. Baik. Keisha, oke, hadir. Laura sakit. Rivaldo, oh. Muhammad Afdal, izin. Lanjut Muhammad Gandias, hadir. Nova Melinda, hadir. Nur Sahrani, hadir. Nurul Akmalia, Pancahari, hadir. Selalu hadir ya Panca ya. Rahma sakit ya. Oke. Resi Adi Pratama, hadir ya. Pria sakit juga. Siti Nur Aziza sakit juga ya. Widya hadir. Najwa Indah hadir ya. Oke, yang tidak hadir lumayan banyak ya. Sakit, jangan lupa jaga selalu kondisi kalian ya. Terima kasih yang untuk hadir hari ini. Dilanjutkan. Ayo, ibu mau membahas materi apa hari ini? Udah lihat ya di depan ya. Oke, sebelum selesai negosiasi, nah kita akan membahas tentang pentingnya menjadi peserta didik yang cerdas secara emosional ya. Kenapa kita harus menjadi peserta didik yang cerdas secara emosional? Kenapa? Ada yang mau angkat tangan? Ayo. Ada yang mau angkat tangan? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Kenapa kita harus menjadi peserta didik yang cerdas secara emosional? Nah, karena kita dituntut di era zaman sekarang itu harus mempunyai tidak tentang kepintaran saja, tetapi mengendalikan emosi sebagai salah satu pengendalian diri terhadap sesama teman, sesama rekan sejawat, dan di lingkungan kalian atau di rumah ya, contohnya. Nah, Ibu mau tanya, di sini siapakah yang mempunyai idola? Ada yang mempunyai idola? Banyak? Blackpink? Ya. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan tokoh yang mungkin kalian sudah mengenali. Siapa? Coba ya di depan. Ya, beliau itu siapa sih? Siapa? Gubernur DKI, tapi pada tahun berapa? 2020 terakhir menjabat ya. Nah, kita lihat lagi tentang sosok Pak Anies Baswedan. Nah, ini adalah gelarnya ya, Sarjana Ekonomi, MPP dan PhD. Bukan Pizza Hut ya PhD ya, salah ya, bukan. Nah, sini Ibu akan jelaskan dulu tentang beliau, Master Public Policy, Magister Kebijakan Publik. Jadi beliau benar-benar adalah orang hebat, orang yang kita harus panuti, dan beliau juga tidak kalah hebatnya tentang pengendalian emosionalnya. Setelah dia diejek atau tidak menjadi presiden, bahkan kemarin kan, tapi dia tetap apa? Sabar dan apa? Coba menghadiri pelantikan presiden ya, yaitu presiden kita siapa? Pak Prabowo. Ya, sudah diganti ya, sudah di depan Pak Prabowo dan Gibran. Oke, nah di sini selain menjadi magister kebijakan publik, yaitu gelarnya apa tadi? PhD, Doctor of Philosophy yang tidak terbatas. Nah, berarti beliau itu diakui dunia ya. Jadi kalau misalnya tidak jadi presiden, beliau pun apa? Yang apa? Coba mempunyai pekerjaan dan sungguh luar biasa ya, sosok idola seorang Pak Anies Baswedan. Dan ya, itu hanya sekilas saja supaya kita mengetahui bahwa menjadi peserta didik harus menjadi apa? Yang cerdas, emosional. Jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit apa? Selalu
pembelajaran. Nah, jadi kalian itu tidak hanya asal-asalan belajar gitu tanpa tahu tujuan ya. Tujuan kamu ke sekolah untuk apa? Belajar. Nah, ini juga pembelajarannya sih kamu untuk apa sih? Misalnya, nah di sini Ibu jelaskan ya, peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, serta apa? Pandangan atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Lanjut ya. Nah, tadi belum ada yang tahu apa itu negosiasi. Coba ada yang tahu? Oke, Ibrahim, boleh. Negosiasi itu merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik, ada di buku ya. Oke, kita bahas lagi. Ada di slide selanjutnya ya. Apa itu teks negosiasi atau negosiasi itu adalah apa? Suatu interaksi sosial yang terjadi antara dua individu atau lebih mencapai apa? Nah, berarti ada kepentingan yang berbeda ya di teks negosiasi ini. Lanjut. Nah, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi? Apa saja hal yang perlu dilakukan dalam bernegosiasi? Iya, benar. Bernegosiasi itu harus adanya kesepakatan bersama satu atau dua pihak, bisa lebih juga ya. Mau 15 orang dalam rapat itu bisa melakukan negosiasi. Nah, yang selanjutnya apa? Pahami tipe target. Nah, maksudnya bagaimana? Pahami tipe target. Coba Ibrahim, pahami tipe target itu seperti apa? Coba jangan Ibrahim terus deh, Widya. Pahami tipe target. Misalnya apa? Rekan sejawat itu. Misalnya kalau misalnya ke rekan sejawat itu bagaimana pemilihan katanya? Apakah lo gue atau kamu dan aku, itu bisa tidak ya? Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Nah, lanjut, lakukanlah diskusi, jangan seperti memaksa ya. Kalau misalnya bernegosiasi seperti memaksa, itu akan apa? Menimbulkan apa? Marah ya. Misalnya begini contohnya. Bang, ini tisunya 50.000 ya, beli deh. Siapanya tersinggung atau tidak? Pasti tersinggung kan? Pasti tersinggung. Kalau misalnya bahasanya tidak sopan atau tidak melakukan hal yang baik, bahasanya pasti itu akan apa? Akan apa? Coba boleh gak apa-apa ya, pengumumannya diabaikan saja ya, kalian tetap fokus ke sini ya. Nah, jadi kita lakukan apa? Melakukan hal-hal yang saling menguntungkan, yaitu win-win solution, sama-sama menguntungkan. Lanjut lagi adalah jadilah pendengar yang baik. Kalau misalnya tidak didengarkan, sedang bernegosiasi, akan berhasil atau tidak? Tidak akan ya, tidak akan berhasil ya. Jadi harus sama-sama menguntungkan dan menjadi pendengar yang baik. Ya, selanjutnya apa ciri-ciri atau karakteristik teks negosiasi? Di sini yang pertama apa? Ya, menghasilkan kesepakatan. Yang kedua apa? Ya, benar. Yang ketiga? Ya, harus ya. Kalau misalnya tidak ada solusi, kita cari jalan tengahnya ya. Seperti apa?
menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Memang kan bernegosiasi itu kan belum fix ya apa hasil keputusannya. Lanjut, kegiatan komunikasi secara langsung. Kalau misalnya hanya lewat telepon, besar kemungkinan itu bernegosiasi itu akan terhambat karena tidak adanya kontak mata ya. Enaknya ada kontak mata, jadi enak sama-sama dilihat apakah yang dilihat itu benar, sedang berkata jujur, sedang membutuhkan sesuatu yang diinginkan atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, sebelum berkelompok, ada yang mau bertanya dulu tidak? Tidak? Oke, kita berkelompok langsung ya. Oke, sudah. Tadi ini sudah ya? Oke, kelompok belajar seperti biasa ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Ya, oke, dari sana ya ada Adam, Nafi, Gandias, dan Panca. Lanjut, kelompok dua ada Ibrahim, Ahmad siapa? Ahmad Maulana, Reski, terus siapa? Apir yang tidak memakai pramuka. Lanjut, ada Kesia, ini kelompok 3 ya? Kelompok 3. Kelompok berapa? Ya benar, kelompok 3 ada Kesia, Nurul, Eva, dan Aini. Kelompok 4 ada Widya, Fitri, Farizatul Nisa, Nazwa, dan Airin. Yang terakhir ada Indri, Nova, Rani, dan Indah, juga Najwa. Baik, Ibu akan membagikan dulu teks ya yang untuk kalian telaah. Nah, kebetulan Ibu printnya hanya 4 untuk nanti di kelompok terakhir bergantian saja, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, sebelum kalian mengkaji, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu struktur dalam teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Pembuka. Ya, benar. Orientasi itu adalah pembuka. Yang kedua adalah apa? Pengajuan. Pengajuan itu apa? Iya, menyampaikan tujuan apa yang dimaksud gitu ya. Lanjut, yang ketiga ada penawaran. Itu antara kedua belah pihak mau menawar apa gitu ya. Negosiasinya mau tentang apa. Lanjut, yang keempat persetujuan. Betul. Nah, yang terakhir penutup. Nah, Ibu mau tanya, kalau misalnya persetujuannya tidak ada, itu sah tidak? Benar. Kenapa tidak? Ayo. Tidak ada persetujuan. Kan tidak ada persetujuan. Bisa tidak? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa kalau tidak ada. Bisa. Sini. Maksud persetujuan ini global, ya, global. Jadi misal Fitri dengan Widya sudah berencana untuk menegosiasi tentang main ke Ancol, misalnya main ke Ancol. Nah, terus Fitri tidak setuju karena Ancol itu terlalu jauh, Fitri, ya, misalnya seperti itu ya. Nah, terus Widya menego, coba deh yang dekat ke apa? Ke Taman Lawang. Bisa ke Taman Lawang mau di Jawa kan dekat. Lebih dekat mungkin ya, maksudnya lebih dekat. Nah, dan akhirnya persetujuan itu dibantah ya, yang tadinya ke Ancol jadi apa, kemana? Ke Taman Lawang. Nah, seperti itu ya. Lanjut, yang tertutup itu sudah ada hasil kesepakatan. Oke. Nah, di sini ada contoh teks negosiasi antara guru dan siswa. Boleh siapa yang ke depan? Widya ya? Boleh Widya. Coba Widya sama Indri ya. Indri mencoba menjadi guru. Ya, barangkali nanti ke depannya jadi guru beneran
menentukan orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, serta penutup. Tidak mudah ya, karena Ibu mudah sekali. Oke, siap. Nah, sebentar. Yang lainnya sebelum ini kan sudah ya ada contoh teksnya. Ibu mau tanya lupa satu. Biasanya kalian menemukan negosiasi itu di mana? Pasar. Pernah ke pasar? Seperti bantu mama gitu. Ya, mencari apa? Semoga terlihat bukan? Ya, mencari sayur buah dan apa lagi? Apa? Mencari apa? Mencari gebetan? Tidak boleh ya? Ya, jangan mencari gebetan. Nah, biasanya itu terjadi antara penjual dan pembeli. Malah kalian jago menawar tidak? Jago. Berarti sudah jago juga sepertinya ya untuk tawar menawar. Nah, hal itu ternyata sering kita lalui, kita temukan di mana? Di pasar tadi ya. Tapi ada yang lebih dekat dengan kita. Negosiasi di mana? Di sekolah. Iya, benar, di sekolah. Kalian pernah bernegosiasi terhadap guru? Pernah. Coba apa Indri? Kita jam kos. Iya benar, minta jam kos. Bu Desi mau minta jam kos itu. Nah, apalagi ya kalau misalnya udah siang, misalnya di siang bolong, itu mata sudah ngantuk, Bu. Nah, biasanya kalau guru yang memang ada keperluan itu akan dikabulkan. Tapi kalau tidak ya tetap mengajar seperti biasa. Terus apa lagi selain minta jam kos? Ayo, selain minta jam pulang misalnya gitu ya. Bisa. Kantin Bu. Kantin gimana? Misalnya ada yang jual gorengan, harganya 3.000. Iya. Saya mintanya 2.000. Bu, saya beli 2.000 aja. Gak bisa, bisa 3.000. Udah 2.000, oh dikasih Bu. Iya, karena Ibrahim langganan Bibi Kantin. Iya, benar. Udah bestie sama Bibi Kantin ya. Ya, baik. Itu bisa ya. Ternyata negosiasi itu tidak susah, sangat praktis kalau kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kalau misalnya mintanya, B, bisa nggak B? Jangan goceng B, misalnya gitu ya. Jangan goceng B, mahal misalnya. Wah, udah itu si Bibi langsung tersinggung ya, langsung tersinggung. Lanjut. Nah, ini akan dibahas di akhir. Sekarang kalian cek terlebih dahulu ada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Itu ada kan lembar kerjanya. Nah, kalian coba cek teksnya. Itu apa judulnya? Jual beli uang mangga. Nah, kalian coba cari strukturnya ya, di mana yang termasuk orientasi. Terus apa lagi? Penawaran. Terus apa lagi? Ya, penawaran terus persetujuan, penutup. Oke, silakan cari ya, masing-masing menulis. Jadi walaupun kelompok, kalian harus menulis supaya ingat ya. Harus menulis. Ayo, silakan berkelompok. Hanya mencari strukturnya saja ya. Setelah strukturnya beres 5 menit, 5 menit cukup? Cukup ya. Setelah beres 5 menit, kalian akan Ibu kasih soal selanjutnya. Nah, ini ya. Terlihat ya. Nanti di sini ada 5 soal. Ada 5 soal, terus ditulis dengan jelas nama kelompok. Misal kelompok 1, kelompok 2 sampai 5, terakhir kelompok 5 ya. Jangan lupa ditulis juga kelasnya ya, supaya nanti kalau misalnya saya minta mengumpulkan hasil tugasnya tidak tertukar dengan kelas yang lain. Tulis kelas 10A
KKL. Jelas ya? Nah, di sini ada pertanyaannya ya. Boleh ditulis. Baik, saya tunggu. 15 menit cukup? Cukup. Silakan. Kalau ada yang tidak menulis atau tidak berdiskusi, akan beda ya nilainya. Nah, jadi harus mengerjakan semuanya. Ayo, Muhammad Rafi. Ada? Ada pulpennya tidak? Ada? Ahmad Rafi ada? Kertasnya ada di mana? Coba cari dulu, cari. Harus menulis ya semuanya ya, harus menulis, jangan tidak menulis. Walaupun bekerja kelompok, kita kalian harus tahu satu persatu langkahnya. Lanjut aja ya. Ya, nanti langkah selanjutnya akan Ibu terangkan lagi. Sekarang cari struktur dan apa? Jawab 5 pertanyaan. Baik, ya silakan ditulis. Nomor 1, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Yang kedua, siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Nanti kalian jelaskan satu persatu ke depan ya. Dan itu secara acak. Jika ada yang merasa sulit, boleh bertanya ya. Tidak ada yang sulit. Tidak ada. Ya. Coba media. Videonya sudah. Ya. Strukturnya gimana? Sudah paham. Ya, tulis saja ya yang secara jelas. Jangan lupa silakan satu ketua atau yang kalian percaya dari kelompok untuk maju ke depan ya. Kenapa? Jangan tenang, masih banyak waktunya ya. Masih banyak waktu. Kenapa? Nomor 3 kenapa? Apa saja upaya yang dilakukan? Bisa ya? Ya. Paling mudah menentukan orientasi ya bagian awal. Bagian awal ya, paling mudah menentukan orientasi bagian awal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jangan lupa diskusi ya. Yang tidak mengikuti diskusi nanti nilainya akan berbeda ya. Ya. Saya pantau terus. Yang tidak mengikuti diskusi saya kasih nilai yang berbeda.
14 menit ya. Masih banyak waktunya. Jangan sampai nanti jawabannya salah. Sudah semua? Sudah cepat sekali ya. Sudah. Oh ada apa belum? Ya masih ada waktunya. Nanti kalian ke depan biasa ya. Yang berani boleh ke depan terlebih dahulu. Kalau tidak berani kita akan bermain game. Nah berbeda ya luarnya, yang berani ke depan. Nafi, ayo Nafi kerjakan. Nafi kerjakan. Jangan sampai tidak. Ayo. Nanti kalau yang berani ibu minta semua anggotanya ke depan ya. Semua anggota yang berani pertama. Ya. Berani enggak? Berani Pak ya. Ya. Oke. Nah. Iya. Kita cek dulu ya. Cek kesiapan sudah siap semuanya? Oke, semangat dulu ya. Cek semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kita bermain games. Sebelum bermain games, ada yang bisa ke depan? Berani? Oke, kelompok siapa? Indah. Ini anggotanya? Oh, oke, hanya satu. Boleh. Indah, silakan kamu perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Terus apa lagi? Struktur yang terdapat pada teks jual beli buah mangga. Lanjut ke kamu boleh pilih salah satu pertanyaan ya. Pertanyaan yang akan dijawab. Boleh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu memakai ini? Oh, tidak. Oke. Kelas ya, Bu ya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zaira. Di sini saya akan mewakili kelompok saya yang berisi anggotakan saya, Ya. Yuli, Nova, Rani, dan Najwa. Kami dari kelompok 5
Bagian awal boleh di mana teksnya, coba mana Nak? Disebutkan ya, bagian yang mana? Bagian awal. Boleh. Supaya tahu Bagian awal itu bagian pembeli dan penjual. Nah. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? Penjual 30.000 bu, murah. Itu adalah bagian dari orientasi. Iya, benar, tepuk tangan semuanya. Terus kali juga. Buat ini tepuk salut. 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 Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya, lanjut. Kita akan bermain games ya. Tidak ada yang berani lagi kan? Ibu harap tidak ada yang berani. Siapa yang berani? Ayo. Tapi berani kita main games, jangan main games. Oke, karena tidak ada bola, kita akan menggunakan penghapus. Kita akan bermain games. Kalau misalnya lagunya habis di salah satu teman kalian, berarti artinya kelompok tersebut harus menjelaskan ke depan atau maju ke depan ya. Boleh? Dimulai dari siapa? Oke, kelompok ini lolos ya, tidak usah ke depan lagi atau bermain games lagi. Nah, dari Airin ya, rutenya dari Airin ke sini ke belakang, ke Nurul, Ibrahim, dan yang terakhir ke Panca. Ke sini ke Eva, maaf, ke Eva ya, terakhir. Oke, kita main games lagunya apa? Boleh sesuka kalian. Di sini senang kali ya, di sini. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 terlebih dahulu ya, jangan dibiasakan ya, boleh. Nah, untuk menunggu Maulana membereskan atau memperhatikan bajunya, kita apa dulu ya, kita gebrak-gebrak dulu. Cepat, 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 cepat. Ayo, ayo. Nanti bibis nih ya. Oke. Nah, itu lebih gampang ya. Nah, gitu Ahmad. Ya, lanjut. Boleh ya memilih beberapa pertanyaan dari 5 pertanyaan. Saya akan menjawab dari 5 pertanyaan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Ya. Nama kelompoknya adalah Ahmad Maulana, Rifaldo Silva, Bimudin, Ya. Ibrahim Putra, Mariski Adi, Bu. Ya. Dan saya akan menjawab dari 5 pertanyaan ini. Saya akan mengambil pertanyaan yang kedua, Bu. Ya. Apa tuh? Siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut? Ya. Siapa? Yang mengajukan permintaan tersebut adalah pembeli, Bu. Ya. Ada yang sama jawabannya? Sama, benar ya? Yang mengajukan itu adalah si pembeli. Bagaimana bunyinya? Mengajukan apa tuh? Mengajukan penawaran, Bu. Penawaran apa? Buah mangga Iya, buah mangga menjadi berapa katanya? 28.000, Dari harga 30.000. Oke, benar? Oke, benar. Tepuk salut untuk Ahmad. Tepuk salut. 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 Mantap. Oke, baik. Nah, Ahmad, sebentar, masih ada satu lagi. Tadi kan Ibu suruh struktur teksnya. Ibu pilih struktur permintaan. Yang mana? Yang termasuk permintaan, jangan permintaan, penawaran deh, penawaran. Penawaran. Iya, yang mana? Yang itu. Menurut kelompok kamu. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan lagi musim.
Ya. Bang, RP 20.000 saja ya penjualnya. Belum boleh, Bu. 20.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Iya. Benar? Ada yang sama? Oke, tepuk tangan buat Ahmad Maulana dan kelompok-kelompoknya. Lanjut ya, kita bermain game lagi. Tadi penghapusnya di mana? Coba lihat. Oh, di Rivaldo ya? Berarti Rivaldo lanjut ke sini ya? Ya, oke. Lagu apa? Coba, lagu apa? Ala-ala Bandung. Hah, kalau Bandung? Boleh, ini kan di Jakarta, bukan di Bandung. Jakarta, Bu. Apa? Ala-ala Aduh, Jakarta. Ya udah, halo Bandung, ayo. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periagan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Ayo cepat. Sekarang telah menjadi lautan api, rindu berakhir kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periagan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, rindu berakhir kembali. Sudah, oke, berapa lanjut? Siapa yang bermain? Ayo, jangan malu-malu, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Oke, siapa? Widya, Widya lagi. Oke, sama Indri ya. Boleh Indri ke depan, Fit. Indri ke depan ya. Ya, lanjut, Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya mewakili kelompok 4 yaitu beranggota Widya, Nisa, Nazla, Airin, dan saya. Saya siapa? Ya, ayo saya siapa? Saya Fitri. Ya. Saya akan menjawab soal nomor 5. Soalnya itu, menurut kalian apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua pihak? Jawabannya menguntungkan, Ya. karena bagi pembeli mendapatkan mangga-mangga yang sesuai dengan kualitas pembeli. Bagi penjual, mangga dibeli sebanyak 3 kilo dengan harga mangga yang dimana harga atau tidak diturun terlalu jauh dari harga awal. Oke, ada yang sama? Barusan menjawab nomor berapa? Nomor 5. Iya, sama tidak? Sama, benar. Sekarang Ibu minta kamu menunjuk teksnya mana? Menunjuk struktur teks bagian penutup. Penutup paling mudah yang mana? Ayo. Iya bang, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus. Kedua, saya jamin bu kalau ada yang busuk boleh ditukarkan pembeli. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Tepuk tangan dulu. Tepuk salut. 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 Mantap. Oke, lanjut. Ada berapa kelompok yang belum ke depan? Berapa kelompok? 2 lagi. Kita nyanyi lagi. Oke, nyanyi terakhir. Balon cicak. Balonku boleh, balonku. Ada yang belum tahu namanya? Ayo lanjut, dari mana tadi terakhir? Oh, dari Airin ya? Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ayo cepat. Meletus balon hijau dan biru sangat kacau. Putih golongan, ku berikan
Kali ini saya akan menjawab pertanyaan penulis. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam teks tersebut? Jawabannya pembeli dan penjual. Siapa? Pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual, benar? Oke, benar. Tepuk tangan kalau ada. Tepuk salut. 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 Mantap. Karena dia sudah pede, percaya diri ya, dipegang terus. Ibu tidak akan bertanya tentang struktur teks negosiasinya. Lanjut ke kelompok terakhir mana? Oke, yang depan siapa? Nurul ya. Ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ayo maju-maju. Oke, Nurul. Tepuk tangan dulu. Ya, Nurul. Berarti pertanyaan terakhir yang mana? Nomor 3 boleh. Coba nak, suaranya kurang mantap. Ya, nervous ya, nggak apa-apa. Apa saja upaya yang dilakukan agar permintaannya disetujui? Kemudian memberi alasan kepada penjual karena mangga sedang musim, maka disetujui negosiasinya. Iya, benar? Oke, ya benar. Tepuk tangan untuk Nurul. Oke, berarti semuanya sudah ke depan ya? Ya, sudah ke depan. Baik, kalau sudah ke depan, Ibu akan melanjutkan ke sebentar. Lanjut ke slide terakhir tadi ya. Menjelaskan kalimat yang terkandung dalam teks negosiasi. Boleh dilihat ya di depan ya. Dan buku tugasnya dikeluarkan. Buku tugasnya dikeluarkan. Ya, buku tugasnya dikeluarkan. Oke? Silakan kalian melihat ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, ada kaidah kebahasaan teks. Sebelum Ibu jelaskan, kalian boleh ditulis terlebih dahulu dan cari pengertiannya ya. Cari pengertiannya. Cari pengertian yang pertama ada teks. Bentar. Yang pertama ada teks apa? Kalimat deklaratif. Sebentar. Ditutup dulu ya. Yang pertama ada kalimat deklaratif ya. Bentar. Kalimat deklaratif. Deklaratif. Yang kedua ada kalimat imperatif. Imperatif ya. Ya, coba kalian cari dua terlebih dahulu ya, pengertiannya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, baik. Ibu kasih waktu 10 menit ya, kalimat deklaratif dan imperatif ya. Hanya dua ya.
Oke, jangan lupa yang pertama ada kalimat apa? Deklaratif. Yang kedua ada kalimat imperatif. Sudah ketemu jawabannya? Pengertiannya sudah? Ada? Ada Bu. Coba kalimat deklaratif apa, Ahmad? Kalimat deklaratif adalah kalimat merupakan kalimat yang berisi pernyataan Bu. Oh, kalimat yang apa? Kalimat yang berisi pernyataan ya. Pernyataan. Yang kedua kalimat imperatif. Kalimat imperatif siapa yang bisa menjawab? Perintah pada orang lain. Apa? Memberi perintah pada orang lain. Ya, kalimat perintah. Kalimat perintah. Oke. Nah, di sini kalimat perintah pada teks negosiasi itu apa? Coba. Kalimat perintah pada teks negosiasi seperti apa? Oh, yang awal dulu atau yang akhir? Yang awal tadi apa? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Pernyataan dalam teks negosiasi itu seperti apa? Kenapa? Seperti apa? Coba, Widya. Tujuan PKL adalah belajar dan berlatih. Itu adalah kalimat pernyataan, ya, benar ya. Berarti mempunyai tujuan. Nah, itu seperti pernyataannya. Memang dia butuhnya seperti itu, gitu ya. Yang dinyatakan misal PKL itu bertujuan apa? Tadi PKL bertujuan apa? Belajar dan berlatih. Dan emang itu adalah kalimat pernyataannya yang sudah jelas. Lanjut, kalimat perintah. Kalimat perintah dalam teks negosiasi itu seperti apa sih? Apa? Kalimat perintah dalam teks negosiasi. Yang pastinya kalau kalimat perintah dari teks negosiasi itu tidak seperti ini ya. Ini kita mau bernego, tapi seakan-akan kita itu menyuruh atau memerintahnya tidak secara sopan. Misal sedang mengajukan proposal begini, Pak, nih proposalnya gue kasih ke lo ya. Bagaimana tanggapan kamu atau tanggapan semuanya teman-teman kalau misalnya ibu memerintahkan seperti itu? Akan diterima atau tidak? Tidak. Iya ya, karena pemerintahnya seperti itu ya, seperti tidak sopan, bahasanya tidak memilih yang baik gitu. Pasti Eva ya? Eva pasti apa? Ketakutan. Ini kenapa sih Bu Desi dulunya seperti itu ya? Pasti akan seperti itu. Oke, lanjut. Kalimat perintah ada yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Salah satu contohnya kalimat perintah? Ayo, sangat mudah. Memerintah tapi tidak secara apa? Tidak secara garam atau galak atau apa? Tidak dengan bahasa yang kotor, bisa. Contohnya apa? Kalau fleksibel, kalau misalnya Panca memerintah ke ibu
kalimat persuasif. Ayo, jangan tinggal cari kalimat persuasif yaitu membujuk supaya keberhasilan negosiasinya tercapai. Ayo. Kalimat persuasif. Mana coba lihat? Tidak. Ya, nanti ya. Sebentar. Ayo, siapa lagi? Kalimat persuasif. Oke. Nanti ibu tanya salah satu dari kalian ya. Oke. Kalimat persuasif. Siapa yang sudah? Kalian sudah? Oke, baik. Mau jawab? Oke, ada berani. Oke, mana kalimat persuasif ya? Kalimat apa persuasif? Kalimat apa ya? Iya, kalimat yang membujuk. Contohnya bagaimana, Adam? Saya menyuruh Aldo untuk mengambil tas secara halus. Saya menyuruh Aldo untuk mengambilkan tas secara halus. Halus bagaimana ya? Baik. Bisa. Tepuk tangan buat Adam. Buat Adam, salut. Mantap ya, walaupun memang bukan terpaksa. Adam itu keren, dia sudah mengarang satu kalimat walaupun memang kurang tepat, tidak apa-apa, berarti kamu berani mencoba. Nah, baik, satu lagi ya. Indah lagi deh. Indah bagaimana? Indah, sebelum kamu pulang sekolah, boleh bantu aku untuk memesan ojek online? Indah, sebelum kamu pulang boleh bantu aku untuk memesan ojek online. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan buat Indah. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Membingungkan? Oke, ada yang menyenangkan, ada yang membingungkan, tapi semuanya menikmati? Ya, alhamdulillah. Kalau semuanya menikmati, boleh ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Sebelum ibu kasih evaluasi atau pekerjaan rumah. Ada tidak? Tidak. Berarti semuanya sudah paham? Oke, ibu cek lagi ya. Struktur tes negosiasi yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Yang keenam? Oke, berarti kalian fokus. Tepuk tangan buat semuanya. Satu lagi, kaidah kebahasaan yang ada dalam tes negosiasi yang barusan. Satu, kalimat deklaratif. Yang kedua, kalimat deklaratif. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kalimat tidak ada. Ada sebelumnya apa? Introgatif. Nah, kalimat introgatif. Kalimat interogasi ya, kalau misalnya bacanya bentar. Nah, kalimat interogasi ini biasanya kalian bisa temukan sehari-hari, misalnya bertanya itu seperti itu kan. Kalau misalnya di teks negosiasi itu kan banyak sekali kalimat tanyanya. Nah, sekarang PR di rumah, coba tulis nomor 1. Apa, Bu? Ya, boleh.
Baik, silahkan ketua kelas tutup ya. Dengan doa kita akan segera pulang. Sebentar, ada yang paketnya tolong nggak dikumpulkan terlebih dahulu. Buku paketnya dikumpulkan. Ya. Buku paket dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti sama tugas yang tadi dikumpulkan juga ya. Sebentar, maaf, Ibu minta tugasnya nak. Tugasnya. Iya. Nanti diperiksa. Masukkan ke dalam daftar nilai. Baik, tugasnya sudah dikumpulkan semua ya. Ya, sambil menunggu bel pulang, ya. Nanti kalian sholat berjamaah kan? Ya, sholat berjamaah. Ya. Tunggu bel pulang ya. Boleh disiapkan dulu bayinya ya, boleh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kalau misalnya sekarang keluar, di luar kan ada pembina ya, pembina yang akan sholat upacara. Jadi tunggu dulu supaya tidak berdesak-desakan ya. Dulu. Nah, sambil menunggu, tadi saya sudah ingat kan PR-nya apa? Apa? Iya, kalimat tanya ya kalian membuat kalimat 5 kalimat pertanyaan. Nah, kita SPD dulu siap. Oke. Kalian tahu tidak lagu ini? Lagu yang tangan di atas mengapa bintang? Tahu tidak? Nggak tahu? Tahu? Ada yang tahu? Oke, kita coba sekali ya, sekali aja. Oke, walaupun seperti anak SD tidak apa-apa. Diri semuanya, diri. Yuk, ayo. Diri, tidak apa-apa ya, terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Nafi, diri dong ya. Kan mau pulang nih, mau pulang tidak? Oke, sebelum pulang kita SD dulu. 1,
Sebentar ya, sebentar. Sambil mempersiapkan, Ibu juga sedang membereskan laptop ya. Nah, sudah, oke. Boleh. Kelompok yang laki-laki terlebih dahulu ya. Oke, hati-hati ya. Pulang ya, Bu. Ya, hati-hati. Nanti buku sama siapa? Dikembalikannya buku paket. Kumpulin ya sama Indah ya, akhirnya nggak apa-apa. Iya. Hati-hati. Baik. Pak, pulang ke ya, Pak. Oh ini ya, tugasnya nanti saya periksa. Hati-hati ya. Oke, Fitri. Kelompok Fitri.